besar Al-Ma'arij yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema ini ya, ini lebih merupakan tadabbur Al-Qur'an ya. Tadabbur Al-Qur'an, kita kutip beberapa ayat dari Al-Qur'an dan saya sudah kirimkan ke grup Al-Ma'arij juga ke Pak Haji tentang tema ini. Jadi judul besarnya hidup adalah ujian. Jadi ujian dalam hidup. Nah, ujian-ujian ini akan berakhir seiring waktu ya, yaitu dengan datangnya kematian. Nah, begitu. Jadi artinya ya kita harus menyiapkan mental ya, kejiwaan bahwa selama hidup ini harus diyakini itu adalah semuanya ujian. Gitu. Nah, nanti setiap orang yang diuji itu akan dinilai lolos atau tidak. Ujiannya betul tadi disebutkan, ada yang formal, ada yang tidak formal begitu. Pekerjaan kita sehari-hari itu menjadi ujian memang kan. Tempo kita nyaman di kantor, nyaman ramah dengan atasan kita. Tempo kan tiba-tiba, kok kenapanya si bos jadi marah, pimpinan kita marah tiba-tiba. Kok kita semuanya karyawan gitu disentil dan sebangsanya. Nah itu tiba-tiba bisa saja muncul seperti itu. Atau terlalu baik atasan kita, kesalahan kita dibayarin aja. Itu juga semuanya ujian dalam kehidupan di rumah sehari-hari. Tempo-tempo ya seharusnya sakinah rumah tangga itu ya, sakinah, mawadah, warohmah. Tapi kan selalu saja ada gesekan-gesekan suami dengan istri, ya benturan dengan anak, terjadi ketidaksepahaman, bahkan ada yang berlarut-larut. Tidak sedikit pasangan pasutri, ya bongkar pasang itu rumah tangganya. Gitu kan ya, itu sudah didamaikan, ribut lagi, didamaikan, ribut lagi, akhirnya saling gugat ke pengadilan dan sebangsanya. Nah, kadang harmonisasi orang tua dengan anak ada ujian, terganggu. Kita temukan ya di pemberitaan bahwa kok tega-teganya gitu kan, seorang anak sampai melaporkan ibunya atau ayahnya ke pengadilan. Ada semacam gugatan terkait dengan materi keuangan, subhanallah. Nah ini fenomena muncul ke permukaan. Nah, belum nanti ujian-ujian, bagaimana kita ini harus tetap setia. Nah, setia menjalankan agama Allah. Ini lebih banyak lagi ujiannya. Nah, gitu, untuk bisa beribadah dengan baik, untuk tulus menerima qada dan qadar putusan Allah. Ya, itu perlu kekuatan jiwa, kekuatan keimanan yang hebat dalam diri kita ini. Dan setiap mukmin pasti itu akan diuji oleh Allah SWT. Ujiannya bisa yang menyenangkan, ujiannya juga bisa yang dirasa oleh kita tidak menyenangkan. Dua-duanya ujian. Nah, mari kita rujuk materi ini yang sudah saya postingkan di grup Al-Madin. Jadi ini tadabbur Al-Quran, hidup adalah ujian, atau dalam hidup itu penuh dengan ujian, nanti berakhir dengan kematian. Allah berfirman di surat Al-Anbiya yang pertama. Al-Anbiya ayat 35. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, ya, yang memiliki jiwa itu pada akhirnya akan merasakan kematian. Za'iqah itu dasar katanya zaqo yadzuqu zauqan. Asalnya dalam kamus zaqo yadzuqu itu mencicipi. Hanya merasakan saja. Jadi yang namanya orang mencicipi kan beda ya, icip-icip lah orang senang mencicipi itu, tidak banyak. Saya coba mencicipi 2 piring, itu bukan mencicipi, itu mengenyangkan. Nah, bikin makan berat. Ini mencicipi, merasakan saja. Jadi kematian itu tidak lama. Berpindah dari dunia, istirahat di transit ya, di alam kubur gitu, mati di sana, nanti ada kebangkitan. Jadi sifatnya tidak lama. Di surat At-Takasur disebutkan hatta zurtumul maqabir. Nah, jadi tempat orang yang sudah meninggal itu alam kubur.
Kalimatnya juga zurtum, lagi-lagi baik mencicipi ataupun berziarah nggak lama kan? Coba aja lihat orang-orang yang berziarah ya melihat makam ayahnya, ibunya atau siapapun nggak lama-lama. Paling lama setengah jam pulang lagi. Nah, ziarah itu tidak yang lama. Nah, mencicipi itu tidak banyak. Jadi kematian sebagai gerbang saja mengakhiri kehidupan sebelum datangnya kehidupan berikutnya, yaitu akhirat. Nah, wanablukum, selama kalian hidup ini, kami uji kalian, kata Allah, bisyari, dengan yang sifatnya buruk, dirasakan buruk, tidak nyaman, nah gitu ya, tidak mengenakan begitu. Wal khairi, dan juga diuji dengan kebaikan-kebaikan. Dua-duanya baik dan buruk, fitnatan, ujian. Akhirnya wa ilaina turja'un. Jadi saya bubuhi kalimat dan berakhir akan kembali dengan kematian. Dan kalimatnya begitu Pak Haji Julius. Wa ilaina turja'un. Dan akhirnya kalian akan dikembalikan kepada kami. Jadi berasal dari Allah lalu kembali kepada Allah. Tentang berikutnya karakteristik mental manusia ya. Jadi dia harus siap menghadapi ujian begitu. Di sini kita kutipkan surat Al-Fajr ya. Al-Fajr dari ayat 15 sampai 30. Nah, tema ini sebetulnya masih ada kaitan dengan yang pekan kemarin, Selasa kemarin, yaitu jiwa-jiwa yang tenang. Nah, bagaimana seseorang meraih jiwa-jiwa yang tenang? Ternyata secara kejiwaan, secara psikologi, dia juga harus siap hidup, suka dan duka, susah dan senang gitu ya, sehat dan sakit, untung dan rugi gitu. Harus siap ini. Ini harus siap. Maka insya Allah akan melahirkan jiwa-jiwa yang tenang. Nah, ini kejiwaan atau kondisi kejiwaan manusia. Pertama di ayat 15 kata Allah, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia memuliakannya. Nah, ini ujian pertama adalah kemuliaan, ya, kenyamanan, ya, kebahagiaan. Allah mengujinya dengan kemuliaan dan diberinya kesenangan. Oh, wa na'amahu, diberikan banyak nikmat, diberikan kesenangan. Coba kata Allah, maka orang ini dia akan mengatakan, Tuhanku telah memuliakanku. Nah, ini. Jadi ketika banyak kesenangan, banyak kebaikan yang dia rasakan, dia langsung menyebutkan Tuhanku sedang memuliakanku. Nah, ini ya. Berikutnya, amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka ia berkata, Tuhanku menghinakanku. Coba, para Bapak Ibu sekalian. Jadi dia menilai sendiri gitu ya. Nah, kalau sukses, banyak keuntungan, aduh, Allah sedang menyanjung saya nih. Allah sedang memuliakan saya nih. Saya tersanjung, terhormat, sukses ini, berhasil ini, banyak itu. Tapi ketika serat, banyak cobaan, banyak ujian, ya, banyak problem yang menimpa dirinya, lalu dia mengatakan, Robbi ahad. Tuhanku telah menghinakanku. Padahal Bapak Ibu belum tentu. Sebetulnya kan jangan terlalu bangga. Jangan terlalu berlebihan berbahagia ketika sesuatu yang dirasakan baik ada pada diri kita. Belum tentu itu semua kebahagiaan atau kemuliaan sesungguhnya. Ujian. Ketika terpuruk, ya, menghadapi banyak cobaan, menghadapi banyak kekurangan, badan sakit-sakitan, ya, ekonomi lemah, juga jangan dianggap bahwa itu sebuah kehinaan. Belum tentu. Ya, jadi orang jadi miskin, ya, ada yang sengsara, gitu, tidak punya pekerjaan, ya, bertahun-tahun PHK begitu ya. Itu belum tentu kehinaan. Belum tentu. Jadi nambah kekayaan, nambah kedudukan, nambah status, nambah kehormatan, belum tentu kemuliaan. Lalu terpuruk, ya, sekalipun belum tentu itu kehinaan. Maka di ayat berikutnya Allah berfirman, kalla bal la tukrimuna al-yatim.
Sekali-kali tidak demikian. Nah gitu. Jadi orang yang diberikan kebaikan, sukses, tidak demikian bahwa itu adalah mutlak kemuliaan. Belum tentu. Atau nanti dikurangi rezekinya, seret pendapatannya. Juga tidak berarti itu sebuah kehinaan dibantah oleh Allah. Kalla. Tapi kata Allah, bala tukrimunal yatim. Nanti ada banyak orang-orang kaya. Berlimpah harta. Tapi kenapa kata Allah, kenapa tuh kamu tidak memuliakan atau memperhatikan, mempedulikan anak-anak ya yatim. Nanti ada pemandangan begini, percuma punya kekayaan banyak, ya di mana-mana disebut oleh orang sebagai konglomerat, sebagai bos gitu ya. Ya, tetapi ternyata anak yatim terlantar. Kemudian kata Allah disebutkan di sini wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang-orang miskin. Dengan kata lain, tidak ada kepedulian terhadap orang-orang yang lemah. Atau du'afan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, mari kita contohkan Korun di masa lampau. Ya. Korun itu kan kaya luar biasa. Miliarder lah kalau hari ini. Kekayaannya oleh dia hanya dijadikan ajang pamer saja. Dijadikan kebanggaan. Tidak diberikan manfaat untuk dirinya bisa berinfak, bersedekah, tidak. Atau orang-orang menerima sedekahnya dari Korun. Lalu mendoakan Korun. Tidak ada. Jadi karenanya harta Korun itu pada dirinya tidak bermanfaat. Buat orang lain pun tidak merasakan manfaat. Maka kata Allah apa? Diamblaskan saja. Ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Kalau bahasa sekarangnya likuifaksi ya. Al-hosfu ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Nah, sebelum Korun ditenggelamkan ke dalam perut bumi, kata Quran di surat Al-Qasas, ada orang-orang yang ingin seperti Korun. Aduh, andai saya dapat seperti apa yang Allah berikan kepada Korun. Tapi ketika Korun sudah ditenggelamkan ke perut bumi, orang-orang menjadi ketakutan. Saya tidak mau, katanya. Bernasib seperti Korun. Nah, gitu. Makanya Bapak Ibu, coba aja perhatikan. Sampai hari ini di Jawa Barat ya, terutama. Jawa Barat, di Bandung sampai hari ini, itu tidak ada ya orang tua yang begitu lahir anaknya laki-laki, terus diberi nama siapa? Korun, misalkan. Nggak ada itu. Nggak ada yang beri nama Korun. Kenapa? Tahu, walaupun pernah kaya, tapi dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menjadikan ujian buat semua kita. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ada keburukan manusia di sini. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Nah, jadi ini ada keserakahan terhadap dunia, ya, berlebihan. Nah, dari mulai merubah hukum waris, melanggar aturan waris, memakan harta orang lain, sampai nanti ada penyalahgunaan wewenang atau amanah yang sering kita temukan kasus-kasus korupsi ya dan sebangsanya, itu penyalahgunaan kewenangan. Itu karena manusia memiliki kecintaan yang banyak luar biasa terhadap harta. Nah, jadi gila dunia ini juga dibantah oleh Allah. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Jangan berbuat demikian. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut. Jadi maksudnya harta kita ujian. Kedudukan kita ujian. Banyak dan sedikitnya harta ujian. Terkait dengan harta waris ujian. Terkait dengan anak-anak yatim ujian. Terkait dengan bersinggungan sehari-hari dengan orang miskin, itu juga ujian buat kita. Nah, tamak gila-gilaan kepada harta juga ujian. Nanti dunia ini kata Allah akan dihancurkan. Idza dzukkatil ardu dakkan dakka. Di mana bumi dihancurkan terus berturut-turut. Di surat yang lain disebutkan idza zilatil ardu zalaha. Nanti bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Berarti ini tanda selesai, kehidupan berakhir, muncul episode baru. Awal kehidupan akhirat dengan penyebutan Allah di Al-Quran pada surat Al-Fajr berikutnya. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Setelah selesai dunia, hancur dunia, muncul alam baru, padang mahsyar. Dan datanglah Tuhanmu, sedangkan malaikat berbaris-baris. Nah, ini nanti akan terjadi ya.
pengadilan di mana para malaikat berbaris, tunduk, patuh kepada Allah, dan Allah siap mengadili. Siap mengadili manusia-manusia yang hidup di muka bumi ini. Jadi ternyata dunia adalah ujian, nanti ada hisaban, setelah kematian ada tuntutan pertanggungjawaban. Nah, kemudian di ayat berikutnya, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Dan pada hari itu ingatlah manusia akan dosa, kelakuan, kejahatannya. Akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Nah, jadi para pelaku kejahatan tempo-tempo baru sadar kalau sudah tahu siksaan di depan diri. Nah, orang-orang pendosa baru nyadar setelah dihadapkan kepada neraka jahanam. Aduh, ya Allah, kembalikan lagi saya ke dunia. Saya mau beramal soleh. Ingat dia kejahatannya, kekeliruannya. Nyadar dia belum punya bekal yang baik, ibadah-ibadah yang layak. Doa, mungkin banyak pelanggaran yang belum ditaubati, belum diistighfaran gitu kan. Tapi sudah melihat neraka jahanam, baru dia menyadarinya. Ayat berikutnya, ya, kata Allah di sini, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu ketika di dunia mengerjakan amal soleh, ya, ibadah-ibadah gitu kan ya, untuk hidupku ini. Ini menarik ya, tolong digarisbawahi. Di lihayati, ujung ayat kalimat ini lihayati. Andai dulu, alangkah baiknya kiranya dulu ketika di dunia aku banyak beramal soleh, lihayati, untuk kehidupan aku hari ini. Jadi dia mengakui bahwa akhirat itu hidup. Hidup, lihayati. Hidupnya setelah hidup hari ini di dunia. Jadi berbekalnya, beramal solehnya di dunia, nanti kita akan hidup abadi di sana. Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang sudah menyesal gagal tidak beribadah, apa boleh buat, dia akan berhadapan dengan siksaan daripada Allah. Maka di ayat berikutnya, فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksaannya. Gini ya para bapak, kalau ada orang yang disiksa di dunia nih, disiksa, dibantai, dizolimi, bahkan mungkin dulu itu raja-raja kan begitu ya, raja-raja itu kalau dilawan oleh rakyatnya dia suka menyiksa habis-habisan, ya, sampai mati gitu kan. Tapi lihat, kalau Allah sudah menyiksa nanti kepada para pendosa, tidak ada aling-aling. Kerasnya minta ampun, dahsyatnya minta ampun. Ada pelajaran ya, dijadikan ibroh saja nih. Kan kemarin beberapa hari belakang kita menerima berita atau menyaksikan di TV korban yang wafat kebakaran ya di rutan mana itu teh, Tangerang ya. Nah kita lihat yang wafat kebakaran di rutan Tangerang, 44 meninggal. Coba itu gosong hangus. Nah, kita perhatikan setelah gosong hangus kan meninggal, selesai itu. Jadi yang kebakar kemarin di rutan Tangerang itu 44 orang selesai. Setelah diidentifikasi oleh keluarganya masing-masing ya dimakamkan. Nah, bagaimana nanti di akhirat? Nah, orang-orang yang dibakar, disiksa oleh Allah di neraka itu, setelah gosong, hangus badannya, tidak selesai begitu aja. Quran menyebutkan kullama nadijat juluduhum. Setiap kulit-kulit mereka gosong, hancur, kata Allah, badalnahu juludan ghairuha. Kami gantikan mereka dengan kulit yang baru. Liyazukul azab, agar mereka semakin merasakan siksaannya. Subhanallah. Ini untuk menyebutkan kalau Allah sudah menyiksa kepada para pendosa, siksaan ini tidak ada bandingannya. Ngeri luar biasa dan berpuluh-puluh kali lipat daripada siksaan yang dirasakannya ketika di dunia. Jadi kalau yang meninggal ya kena luka bakar itu mah api dunia saja, selesai sampai di sana. Tapi kalau nanti dia ada orang yang dibakar di akhirat karena kedurhakaan, nauzubillah min dzalik, gosong kulitnya dibarukan lagi. Hancur kulitnya
dibarukan lagi. Nauzubillah min dzalik. Nah, ayat-ayat terakhirnya sudah saya bahas ya minggu kemarin. Ya, ayat-ayat 27, 28, 29 dan 30. Nah, maka Allah menyatakan hanya manusia yang memiliki jiwa yang tenang, selamat ya di akhirat dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu cita-cita kita menjadi pribadi yang berjiwa tenang, disuruh pulang menghadapi Allah ilahi rabbi dengan penuh keriduan, dimasukkan ke dalam kelompok hambanya, dan dipanggil untuk memasuki surganya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, terakhir ini ayat di Ali Imran 185. Jadi tadi di awal kita mulai dengan kalimat kullu nafsin za'iqatul maut. Dibuka dengan itu. Al-Anbiya ayat 35 dan di akhir dengan ayat yang bermakna sama. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi awal akhir saya memulai ayat dengan kullu nafsin za'iqatul maut. Itu di Anbiya. Sekarang di sini di Ali Imran sama kok. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan barulah pada akhirnya kata Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya tiada lain akan disempurnakan pahala kalian dalam hidup nanti saja pada hari kiamat. Suksesnya sesungguhnya benar-benar orang sukses itulah nanti di hari kiamat. Pamang zuhziha anin nar, siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz, dialah orang sukses. Tuh gitu kata Allah mah. Jadi ukuran sukses hakiki itu nanti aja di akhirat ya. Jauh dari api neraka, masuk ke surga, sukses. Karena tiada lain kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Karena tiada lain kurang-kurangnya dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Kalau tidak pakai ibadah gitu ya. Kalau tidak pakai iman, kalau tidak pakai konsep amal soleh, maka dunia menjadi kesenangan yang menipu. Terakhir saya berikan catatan di bawah ya, di makalah ini yang saya kirimkan tadi. Catatan akhirnya, dunia ini disebut kesenangan yang memperdaya atau menipu karena sifatnya sementara, tidak lama. Nah, jadi kalau susah tidak lama, kalau untung juga tidak lama, gitu ya. Kalau para pejabat mungkin hanya 5 tahun lah, gitu. Sehabis 5 tahun selesai, gitu ya. Nah, gitu. Jadi tidak lama. Jadi akhirnya kadang menipu, kadang memperdaya, gitu. Jangan terlalu merasa bangga dengan harta, jabatan, dan popularitas, gitu ya. Jangan pula merasa hina dan rendah diri karena tidak memiliki kemampuan. Ini kan belum tentu terpuruk itu. Karena di mata Allah SWT yang paling mulia adalah mereka yang bertakwa. Nah gitu. Kekayaannya dikemas dengan keimanan dan ketakwaan. Jabatannya tinggi dikemas dengan keimanan dan ketakwaan, baru terhormat. Gitu ya. Sebagai raja, sebagai pemimpin akan berwibawa karena dikemas dengan keimanan dan ketakwaan. Sebagai orang-orang yang berkekurangan, tidak mampu, miskin lah gitu ya, terbatas ekonomi, tetap berwibawa mulia karena dikemas dan dihiasi dirinya dengan nilai-nilai iman, sabar, tawakal, munajat, qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak pakai kemasan ibadah, kalau tidak pakai kemasan amal soleh, kedudukan tingginya, martabat, harkatnya belum tentu kemuliaan sesungguhnya ya. Dan kalau miskin juga tentu saja dia akan menjadi rugi seandainya dia tidak beribadah gitu ya. Karena berarti dia sudah mencapakan diri, sudah miskin tidak mau ibadah, udah miskin tidak mau beramal soleh. Jadi di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Dengan demikian ujian itu semenjak kita hadir di muka bumi itu akan terus ada dan terjadi. Bahkan kita perhatikan pasangan suami istri saja, walaupun sudah tua, sudah sepuh-sepuh, selalu saja ada benturan tembok-tembok ya. Di rumah tangga coba lihat. Nah, dikirain kan kalau yang sudah sepuh-sepuh, udah jagoan lah, gitu, udah piawai gitu berumah tangga. Mungkin kita taksir tidak lagi ada bentrokan-bentrokan. Ternyata tidak. Ada yang sudah kawinnya 40 tahun, tetap baik gesekan ada baik. Bahkan sudah 50 tahun, selalu saja ada pertengkaran antara kakek dan nenek. Nah, ini berarti hidup itu ujian. Selama hayat di kandung badan,
siapkan mental, kita akan diuji dengan baik ataupun yang dirasakan buruk. Itu aja dulu mungkin Pak Haji Julius ya, dan Bapak Ibu sekalian. Mangga silakan. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini pagi-pagi kita sudah mendapatkan pencerahan dari Ustadz. Tadi di awal Ustadz menjelaskan tentang surat Al-Anbiya ayat 35 ya, bahwasanya ujian itu tidak selamanya berkenaan dengan hal yang buruk atau tidak kita inginkan atau membuat hati kita gelisah seperti itu. Tapi yang menyenangkan hati kita juga adalah ujian ya tadi. Betul. Kemudian tadi Ustadz juga menjelaskan dalam surat Al-Fajr ya, bahwasanya beberapa ujian yang dikisahkan yang disampaikan di surat Al-Fajr itu, ya, diantaranya adalah juga ujian kemuliaan yang Allah berikan kepada kita begitu ya. Tentunya dengan bingkai keimanan maka kita tidak merasa diri kita menjadi lebih baik dari orang lain tentunya tapi dengan itu kemuliaan itu. Ya, benar. Iya. Kemudian juga ada kesenangan ya, ujian kesenangan yang Allah berikan seperti misalkan kita mendapatkan hasil yang baik dari usaha yang kita kerjakan. Tentunya bila itu kita bingkai dengan keimanan juga kita akan merasa ini kesenangan yang Allah berikan itu bukan semata-mata karena usaha kita tapi lebih karena Allah yang menganugerahkannya begitu. Kemudian juga tadi dalam surah Al-Fajr juga Allah menjelaskan bahwasanya rizki yang Allah berikan juga merupakan ujian ya. Maka manakala kita bingkai ujian rizki itu dengan keimanan, maka kita akan dengan mudah ya untuk memberikan makan orang miskin, menyantuni anak yatim, seperti itu. Kemudian juga tadi Ustadz di akhir juga masih dalam surah Al-Fajr juga, harta juga adalah ujian. Ya. Orang yang membingkai ujian harta itu, tentunya dia akan tidak mencampur adukan antara harta mana yang halal, mana yang batil gitu ya. Kemudian juga tentunya menggunakannya sebesar-besarnya di jalan Allah ya. Manakala kita membingkai ujian harta itu dengan keimanan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kita masih punya banyak waktu. Sebelum kami persilakan Bapak Ibu menyampaikan kalau ada yang ingin sharing bersama Ustadz, di kolom chat ini ada pertanyaan Tat. Saya bacakan dulu Tat ya. Bentar. Ya, ini pertanyaannya gini Tat. Bagaimana cara yang paling efektif untuk kita menghindari dari sifat hubud dunia Tat? Karena pada pada kenyataannya kita hidup di dunia ini susah dan tidak bisa terlepas dari sifat-sifat itu, Tat. Ya. Bagaimana, Tat? Agar kita bisa menghindari dari sifat hubud dunia, Tat, cinta kepada dunia. Pertama, silakan, Tat. Oke, pertama sadari dunia itu ujian tadi itu. Jadi duduk perkaranya kembalikan bahwa sadari dulu, siapkan mentalnya. Dunia itu ujian. Hebat apapun orang itu ujian. Nah, jadi dengan kesadaran, oh ini ujian nih, jebakan. Nah, lihat Nabi Sulaiman. Nah, kita masukkan contoh kasus ya. Lihat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tahu diri, raja. Nabi otomatis Nabi beliau ya, raja, intelektual, ahli ilmu, luar biasa ya. Dia bisa berkomunikasi dengan semua hewan, sampai semut pun ya itu dia dengar. Nah, kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini cenah karunia pemberian dari Tuhanku ini, kerajaan, kedudukan, ilmu, harta, pangkat, kecerdasan, mengerti bahasa semua binatang, itu diakui. Hadza min fadli rabbi. Nah, setiap orang-orang yang diuji dengan kecintaan dunia itu harusnya ngomong dulu, ini kedudukan saya, jabatan, pekerjaan, hadza min fadli rabbi. Ini karunia yang Allah berikan kepadaku. Tapi lihat kata Nabi Sulaiman, liyabluwani. Tapi ini aku tahu, kata Nabi Sulaiman, ini menguji saya tuh. Ini menguji saya. Jadi jangankan kita Bapak Ibu sekalian. Nabi Sulaiman juga tahu diri. Ini semua yang diberikan liyabluwani. Aku diuji sama Allah nih. Ashkuru am akfuru. Apakah saya menjadi orang yang bersyukur atau kufur? Nah, bagaimana mensyukuri anugerah itu? Contoh tadi disebutkan di surat Al-Fajr. Kalau kita melimpah harta, lakukan saja zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah. Itu mengikis kekikirannya. Mengikis kecintaan yang luar biasa. Jadi kita mah jangankan mengambil orang lain. Nah gitu dalam falsafah agama. Zakat saja dikeluarkan, infak sedekah saja dikeluarkan, nah hibah dilakukan, wakaf dilakukan. Nggak mungkinlah kita mengambil harta orang lain gitu kan, yang ada saja dikeluarkan. Nah, kayak sekarang kan rame-rame nih di medsos.
Jadi selama pandemik ini para pejabat itu naik katanya pendapatannya, alhamdulillah katanya. Ada yang sekian miliar. Tapi katanya ada satu pejabat yang malah turun, hartanya malah berkurang, dikorbankan. Nah kan itu macam-macam ya. Nah ini semuanya harusnya para pejabat petinggi yang diamanai itu berkatalah seperti Nabi Sulaiman. Termasuk kita-kita yang diberikan rezeki melimpah. Hadza min fadli Rabbi. Harusnya ngomong begitu dulu. Ini semuanya ujian, ya, karunia dari Allah. Ujian buat saya. Apakah saya bersyukur atau tidak. Jadi saya pikir akui dulu dalam mental jiwa kita hidup adalah ujian. Ini karunia apapun yang diberikan ujian. Susah senang adalah ujian. Lalu action beramal soleh. Interaksi dengan orang-orang yang tadi fakir, miskin, yatim. Lakukan itu kepada mereka. Jadi hatinya menjadi luluh. Nah, karena ada karakter buruk pada diri manusia. Kikir. Kikir manusia itu ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kecintaannya kepada harta begitu kuat. Nah, nanti diluluhkan dengan interaksi dengan yatim, duafa dan semangsanya. Latihan jiwanya sering-seringlah datang ke pemakaman, ke area pemakaman. Harus sering beberapa kali ke sana dan manfaatkan ketika ada yang wafat, kita ngantar jenazah ke pemakaman, ambil ibro. Tadinya orang hebat, orang kuat, raden, raja, pejabat itu udah berbaring di kesunyian pemakaman seperti itu. Nah, kemudian juga kalau perlu, ya, kalau sekarang susah ya. Susahnya apa? Ketika ingin ke rumah sakit, nggak ada yang bisa nengok gitu ya. Nggak bisa jenguk. Nah, padahal kalau ke rumah sakit dalam kondisi normal ya Pak Haji, itu kita mau ambil ibro. Ketika datang ke rumah sakit, macam-macam orang sakit. Ada yang putus tangannya, ada yang tersiram air Pak, ada yang kena banjuran minyak, tukang goreng melepuh seluruh badannya. Wah, luar biasa. Ada yang sudah kurus badannya. Jadi ibroh ke rumah sakit itu, ya. Jadi penguatan jiwa, ya Allah, kita mau diberikan sehat. Ternyata begitu ke rumah sakit, banyak sekali yang menderita. Atau ketika kita sakit, di rumah merasa paling sakit. Pas datang ke rumah sakit, nggak ada apa-apanya misalkan. Karena pasien yang lebih repot daripada kita. Lalu kita juga bersyukur kembali. Itu luluhkan jiwa, gitu ya. Nah, kalau kata orang tasawuf harus sering riadoh nih. Jadi si jiwanya sering riadoh, diolah kepekaan terhadap kesulitan penderitaan orang banyak. Dan kaji tetap alam semesta ini. Lihat kebesaran Allah menciptakan langit, bumi, air, api, udara, sungai. Silahkan sekali kita tadabur alamnya, gitu ya, ke gunung ya, yang berbau alam. Tadaburi, itu bukan ciptaan kita, itu pikiran Allah. Fasilitas buat kita biar semakin peka kejiwaan kita. Gitu mungkin Pak Haji Yulis jawaban saya. Gitu Ya, ya. luar biasa Tat ya. Jadi memang perlu ada riado ya Tat ya, latihan-latihan ya, sehingga Jiwa. kita bisa biasa ya, mempunyai sensitivitas Tat ya. Jadi kalau kita biasa naik mobil pribadi, mungkin sesekali kita perlu juga Naik kalau angkot, kita pengen naik angkot atau Grab, jalan kaki, Tat jalan ya. kaki. Jadi Iya, merasakan bagaimana kalau nikmat itu Allah ambil, kita pun juga menjadi biasa Tat ya. Jadi sering bersinggungan lah dengan orang-orang yang rendah yang tidak mampu itu. ya tidak mampu. Biar kita punya sensitivitas hati Tat ya. Itu betul. Sign of Masih penyakit. ada pertanyaan lagi Tat Ya. di kolom chat nih Tat. Kapan kita mengetahui bahwa kita telah lulus dari ujian yang Allah SWT berikan? Karena seringkali ujian yang sama berkali-kali datang, padahal kita sudah berusaha memperbaiki diri. Nah itu kapan gitu Tat? Kita menyadari kalau kita udah lulus gitu Tat? Seorang Khairul Tanjung ketika diskusi, saya mengundang beliau dalam seminar di pimpinan wilayah Jawa Barat saat itu, ya tepatnya di Pusdani. Bapak merasa sukses enggak? Enggak, cina saya mah. Nah, gitu ya. Saya merasa banyak ujian saja cina tetap. Tapi kan Bapak sudah banyak perusahaan di mana-mana. Itu bagaimana cara Pak kiatnya? Berapa kali Bapak cina jatuh sampai menjadi orang sukses ini? Kan biasanya jatuh, bangun, jatuh, bangun. Saya sampai jatuhnya bosan sendiri, katanya luar biasa. Nah, sampai si jatuhnya bosan sendiri. Saya merasa tertantang. Sampai hari ini saya merasa teruji dan tidak merasa berhasil. Itu termasuk orang yang viral hari ini ya, siapa, Bosman itu ya, Pak siapa Pak Bosman yang Sontoloyo itu yang dijuluki sedang viral, Pak siapa namanya, gitu ya, coba lihat di YouTube itu sedang banyak viral dia. Bosman Mardigu Pak Ustadz. Nah itu ya itu ya Bu, siapa ulang namanya, susah namanya. Bosman Mardigu Sontoloyo. Bosman Mardigu Sontoloyo, nah coba lihat, buka di YouTube itu. Ini orang berhasil, orang sukses.
tapi ternyata dia cukup merendah diri, dia merasa tidak memiliki apa-apa. Oh, selesai biasa-biasa aja ketika diwawancara sama Karen Ilyas dan lain-lain. Ini banyak orang-orang sukses sekarang merasa ujian juga banyak sekali. Jadi sebetulnya kita sadari sajalah hidup ini memang adalah ujian dan memang mudah-mudahan orang mukmin itu cepat sadar seharusnya. Jangan sampai umat Islam terperosok atau orang mukmin terperosok ke dalam kesalahan, ke dalam lubang yang sama 2-3 kali. Semua yang dialami jadi ibroh, jadi pelajaran, jadi tazkirah, mengingatkan dirinya untuk lebih baik lagi, gitu ya. Baguslah kalau memiliki kesadaran bahwa saya ini lemah, ternyata punya kekurangan, itu bagus daripada arogan gitu ya, sombong. Saya mah tidak pernah salah, saya mah tidak pernah keliru. Wah, susah kalau begitu. Susah kalau begitu. Artinya dia menutup diri dari koreksi, dari teguran. Coba lihat Umar bin Khattab ya. Itu diskusi dengan temannya sama Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, tolong dong, koreksi saya, di mana kekurangan saya. Itu hebat Umar bin Khattab. Minta dikoreksi sama Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar, tidak ada wahai Umar. Yang benar nih, koreksi aku. Enggak ada. Sampai ketiga kali, coba Abu Bakar, tunjukkan di mana letak kelemahan saya. Akhirnya Abu Bakar bilang, ya satu aja lah, Umar. Katanya apa? Kamu itu kalau makan banyak sekali. Gitu ya, itu aja. Gitu ya. Semenjak itu coba Umar bin Khattab buka sejarahnya, mengurangi pola makan. Bahkan dalam satu riwayat, ada makanan yang enak, dia tidak mau makan. Dihadirkan di hadapan Umar, dia tidak mau makannya. Aku takut dihisab, aku takut melupakan hak fakir miskin. Yang dia lakukan malah dikasihkan saja makanan itu kepada fakir miskin. Makanan lezat tidak mau menyantapnya. Itu yang terjadi pada Khalifah Umar bin Khattab. Setelah apa? Diskusi dengan Abu Bakar. Apa katanya? Satu aja, kamu kalau makan banyak, luar biasa. Dan dia mengurangi dirinya. Nah, hebat kalau sudah seperti itu ya. Jadi mau dikoreksi sama teman, sama siapapun, dan tidak merasa ada nilai lebih pada diri kita, kecuali kita ini adalah sebagai manusia yang lemah, naif, sering keliru, harus sering istighfar, sering taubat, mau dikoreksi, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabri. Gitu Pak Haji. Ya, wah, luar biasa Tat ya, itu perlu kebesaran jiwa juga Tat ya, ketika nanti Legowo. menyampaikan kritikan, tentunya itu semua akan memperbaiki perilaku dan keseharian kita. Bapak Ibu sekalian, kita masih punya banyak waktu. Kalau mau sharing Pak Ustadz, kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Tri, mangga. Ya, Pak Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau izin bertanya Pak, atau mungkin curhat ya. Di suatu komunitas saya dipercaya untuk menangani pembagian jadi ada di komunitas di situ ada sedekah itu karena saya bekerja sendiri, saya berupaya dari sedekah itu untuk dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk beras atau apa. Tapi karena saya sendiri kan cuma transfer ke si ini langsung dikerjakan. Nah, tiba-tiba di WA group saya bilang terima kasih atas donasinya. Mohon maaf Pak Ustadz, yang donasi dari sekitar 60 orang cuman itu aja, cuma sekitar 7 orang. Nah, tapi memang berkah. Tapi ada satu orang ketika disampaikan terima kasih Bapak Ibu atas donasinya, yang bersangkutan WA kepada saya marah. Putri, emang saya suka sedekah, Putri jangan ngomong seperti itu. Nah, menghadapi orang yang seperti itu, saya sedih ya Pak. Kok saya ingin mengajak orang untuk bersedekah, saya ingin berbagi. Jangankan berbagi, disampaikan seperti itu aja marah. Bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Ya. Ya itu mah harus kitanya aja siapkan jiwa yang kuat. Gitu. Kata Rasulullah Salama, al-mu'minul qawiyyu ya wa yuhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minina do'ib ya wala yuhalitun nas wala yasbiru ala adahum. Orang mukmin yang baik itu, mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang bergaul, bergabung, larut dengan komunitas masyarakat dan siap mental, sabar atas segala gangguan mereka. Nah, di antara gangguan itu kita di luar dugaan ada yang malah niat kita baik, ucapan kita baik, malah tiba-tiba merasa
tersinggung. Nah, itu siapkan mental itu. Jadi la yumkinu irda'u kul insan. Itu kata ahli hikmah. Dalam hidup ini ya Bapak Ibu, la yumkinu irda'u kul insanin. Tidak mungkin kita akan bisa memuaskan setiap orang ya. Nabi saja dikritik ketika membagikan harta rampasan perang, ketika membagikan infak. Innaka la tadilu ya Rasulullah. Itu dikritik, itu langsung ada orang terang-terangan, "Oh, tidak adil cenah Rasulullah." Kata Nabi, "Kalau saya tidak adil, siapa lagi akan berbuat adil?" Luar biasa. Nabi diawasi dengan wahyu, di backup oleh wahyu dari Allah. Masih diponis, innaka la tadilu ya Rasulullah. Kau tidak adil dalam pembagian ini. Nah, kata Nabi, kalau aku tidak adil, siapa lagi di bumi ini akan berbuat adil? Subhanallah. Jadi Ibu jangan sungkan juga ya. Ya kita respon biasa-biasa aja dengan keterbukaan, dengan keleluhuan ya. Berarti kita akan menjelajahi, itulah manusia. Tidak selamanya pro kepada kita gitu ya. Nah, jadi kan macam-macam orang tuh ya. Ada yang simpati kan, ada yang antipati, ada yang empati. Nah, itu kita sudah tahu model-model karakteristik manusia. Itu mah kalau menurut saya sikap aja dengan baik. Ngotot juga orang tuh begitu-begituan terus aja. Selalu aja bikin masalah di depan kita. Solusi kata Quran, wa'arid anil jahilin. Udah, kata Al-Quran, berpalinglah dari orang-orang yang tidak juga mau mengerti. Bukan kita melepaskan pertemanan dengan dia, tapi dia tidak merubah sikap selalu. Qurannya hebat. Jangan bertengkar, jangan debat kusir. Tinggalkan saja. Wa'arid anil jahilin. Jadi kalau orang berkali-kali diajak baik oleh kita, tidak ngerti juga. Udah aja tinggalkan. Sementara waktu, nanti dari waktu sepatu berubah karakternya, maka kita gabung lagi komunitas lagi. Itu Bu kalau hemat pandangan beberapa yang kita temukan. Jadi kuatkan mental kita karena tidak semua manusia itu sama sesuai dengan keinginan kita. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Putri ya. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Jadi tetap semangat ya Bu. Nah itu maksudnya. Jadi tidak Tetap putus asa ya. semangat. Iya. Tidak putus asa karena harus membaca mental kita. Iya, Iya, siap. subhanallah. Terima kasih. Siap. Sama-sama. Kembali ke kolom chat. Waalaikumsalam. Ini silakan Pak Gunawan ya kalau dari suaranya nih. Ya. Silakan Pak Gunawan. Terima kasih Pak Julius, terima kasih Pak Ustadz. Saya mau tanya Pak Ustadz, kan tadi ada pertanyaan bagaimana bahwa harta itu bukan sepertinya kan itu kan pemberian dari Allah. Kan orang-orang yang kaya juga mungkin Pak Ustadz itu kan sebagai jalan untuk membantu orang-orang miskin yang tidak punya kapasitas untuk mendapatkan rezeki, karena kan rezeki juga tidak langsung datang dari langit seperti itu kan, melalui peran orang yang diberikan rezekinya yang banyak. Nah, pertanyaan saya kan gini Pak Ustadz, kan ada kalimat to'an fikum mimma rojaknakum min qabli ayatia ahodakumul maut fayaqula robbi laula ahortani ila ajalin qoribin fa asodaqoh. Pertanyaan saya itu di situ kan ada, ya Allah, seandainya engkau berkenan untuk menangguhkan kematianku, maka aku akan bersedekah. Nah, pertanyaannya itu ucapan itu adalah ucapan orang yang sedang sakaratul maut atau orang yang sudah meninggal Pak Ustadz? Ya. Karena kan di situ seandainya engkau berkenan untuk menangguhkan. Nah, kalimat itu menyatakan saya bingung tuh, ini orang yang sudah meninggal atau orang yang sedang sakaratul maut gitu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya Pak Gugun. Itu ada beberapa ayat yang lain juga ya, di surat Fatir dan lain-lain. Penyesalan itu termasuk ayat yang baru saja Al-Fajr ya. Ya layatani kodam tuli hayati. Ya, wah aduh cenah ruginya diriku. Kenapa aku tidak mempersiapkan bekal amal soleh dulu ketika di dunia untuk hidup hari ini. Jadi redaksi ayat-ayat itu semuanya setelah orang itu berada di akhirat, setelah tahu melihat siksa, setelah tahu melihat neraka. Ya, itu yang tadi disampaikan sama Pak Gugun, itu ada di akhir surat Al-Munafikun ya. Laula akhrtani ila ajalin qarib fa as-sadaqu wa akum minas solihin. Kenapa cenah saya tidak di paling belakangkan lah cenah. Kok meninggalnya kok awalan lah gitu ya. Kenapa tidak nanti diakhirkan saja menjelang kiamat gitu ya. Aku akan janji jadi orang soleh, ingin bersedekah. Malah Ustadz Arif bin Ilham sebelum wafat membacakan ayat itu. Kenapa ya katanya, orang yang sudah mati, sudah sampai di alam kuburnya, sudah sampai nanti di akhirat, dia menyesal, bahkan mengatakan, Pak as-sodaku, saya ingin sodaku.
Kata Ustaz Laif bin Ilham, kenapa dia tidak ngomong fa usolli wa asumu, saya ingin sholat, saya ingin saum, atau wa ahujju, saya ingin haji. Kenapa dia memilih fa as-sodaku? Maka tafsir-tafsir menjelaskan ya bahwa ternyata keutamaan, keunggulan orang bersedekah. Kalau hari ini kita lihat, perhatikan, yang sholat banyak, yang mampu saum Senin Kemis banyak, yang haji umroh bolak-balik banyak, hanya ditutup aja ya, ditutup oleh pemerintah karena COVID. Jadi banyak orang bolak-balik beli warawiri umroh, yang bulan depan umroh lagi, bulan berikutnya umroh lagi. Nah, ketika orang ini menyesal di akhirat, satu yang diomongkan, fa'as-sodaku, aku ingin bersedekah. Kata para ulama, termasuk kata Ustaz Arif bin Ilham tadi, ternyata betapa sodako, infak memiliki nilai keunggulan luar biasa. Karena manusia tadi jiwanya, hatinya kikir untuk berbagi. Jadi berbahagialah orang yang sudah lepas jiwanya, dirinya dari kekikiran. Karena ketika dia sudah mati, dia ingin sodako. Jadi kita jawab, Pak Gugun, itu sudah mati gitu, bukan sedang sakaratul maut. Karena banyak ayat-ayat yang lain, gambaran kekecewaan orang-orang yang gagal dalam hidup, tidak menata hati, tidak menata diri dengan ibadah, dengan iman dan amal soleh. Akhirnya tahu-tahu sudah di sana, tahu-tahu sudah di akhirat. Ngotot irjina ya Allah, na'mal solihan. Nah, gitu di ayat yang lain itu ya. Kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal soleh. Tapi Allah balik marah. Apa kata Allah? Awalam amirkum. Emangnya dulu kamu di dunia tidak beri umur? Nah, dikituin sama Allah. Udah nggak apa-apa. Fasukul adab. Udah kata Allah, rasakan aja siksa ini. Nauzubillahimin dzalik. Jadi ngotot minta dikembalikan ke dunia. Malah Allah, awalam amirkum. Emang dulu kamu tidak beri umur ketika di dunia? Masya Allah. Ya. Jadi nggak ada yang bisa mendebat Allah saat itu. Itu mutlak hisaban ada pada wilayah kerajaan Allah SWT. Gitu Pak Gugun. Jadi itu semuanya pertanyaan penyesalan setelah dia mati. Setelah sampai di hari kiamat. Ya Allah alam. Ya. Gitu Pak. Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Keutamaan dari sedekah Tet ya. Nah itu. Iya, mudah-mudahan kita diberikan hati-hati yang tidak kikir Tet ya. Mudah mengeluarkannya, mudah berbagi gitu Tet ya. Karena kita tahu bahwasanya janji Allah juga Tet ya. Bagi orang-orang yang senang bersedekah, Mudah Allah juga akan gantinya gandakan, datangnya gitu. cepat lagi. Ya. Iya. Gitu ya. Subhanallah. Baik Tet, ini kalau sedikit saya tambahkan ya sebelum yang Iya, lain. Boleh satu lagi Pak Ustadz. Boleh satu lagi nih Pak Ustadz. Ya, Pak Gugun boleh. boleh sekalian. Ini Pak Ustadz kebetulan ini ada pertanyaan titipan nih, mungkin rada berbeda nih Pak. Pertanyaan titipannya gini, kebetulan saudara saya ini ya diberikan rezeki lebih Pak. Nah, beliau ingin menghajikan orang tuanya yang telah tiada, yang belum sempat melaksanakan ibadah haji. Ya. Nah, kan beliau sendiri kan udah haji nih, saudara saya itu. Nah, udah haji. Nah, apakah lebih utama mana menghajikan yang sudah meninggal atau rezeki yang uang dia miliki itu dikasihkan ke adiknya yang untuk berangkat haji gitu Pak Ustadz? Ya, ya. Nah, gitu. Kalau beliau yang berangkat kan hajinya tetap aja cuma satu, tapi kalau diberikan ke saudaranya untuk berangkat haji, itu kan nanti hajinya jadi ada 2 orang. Sementara kalau menghajikan tujuannya kan beliau untuk menghajikan yang sudah meninggal Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Siap, ini pertanyaan titipan Pak. Pertanyaan titipan Pak. Iya, Pak. Tapi Pak Gugun sudah bisa menjawab tuh, bagus saya kira kalau pikirnya. Udah benar kan? Ya, tapi kan ini Pak Ustadz, kalau ini ada di sebelah saya nih Pak. Kalau jawaban dari Pak Ustadz kan lebih, kalau jawaban dari saya kan diragukan Pak Ustadz. Ini yang bertanya ada di sebelah saya nih Pak. Siap. Nah, nanti saya jawab ya. Saya ingin menyampaikan dulu gini tentang infak, sodako, zakat, hibah, wakaf itu ya. Harta kita itu diibaratkan air yang ada di toren Pak. Toren kan di atas ya. Itu terus dipasang mesin otomatis kan. Air dari bawah pakai mesin ditarik ke atas ke toren ya, ke penampungan air. Si mesin otomatis akan berhenti ketika toren atau penampung air itu penuh. Nah, ya. Berhenti kan otomatis. Nah, air di toren itu tidak akan keluar loh. Selamanya tidak akan keluar jika di bawah tidak digunakan. Dia digunakan mandi,
haji dan sebangsanya untuk kepentingan. Bahkan berminggu-minggu sampai berbulan-bulan air itu nggak keluar. Maka yang terjadi di dalam tawuran itu ada cacing, ada jentik-jentik dan sebangsanya. Bahkan menjadi tidak karu-karuan. Nah, harta itu diberikan oleh Allah, nanti ngenap dalam diri kita, segera kita keluarkan. Nah, gitu. Segera kita keluarkan dengan zakat, infak, sedekah. Nanti si mesinnya nyala lagi, ngisi lagi. Nah, gitu. Nah, jadi air yang baru, air yang segar masuk lagi. Jadi selama tidak dikeluarkan air di tahun itu, tidak akan keluar. Dan itu akan menjadi penyakit. Nah, harta-harta yang tidak dikeluarkan, itu akan menjadi penyakit pada si pemiliknya. Makanya ada ustadz yang rada galak gitu ya. Zakat itu, kan, itu dianggapnya kotoran. Kotoran kalau tidak keluar, itu akan mengancam organ-organ tubuh yang lainnya. Terganggulah ginjal nanti. Terganggulah pencernaan nanti. Terganggulah sel-sel yang lain-lain. Nah, orang tidak bisa BAB berhari-hari, itu masalahnya luar biasa. Sampai ada orang yang berhari tidak bisa kentut, itu juga datang ke dokter berkali-kali. Karena harus keluar gitu ya. Setiap ada pemasukan, normalnya ada pengeluaran. Nah gitu, jangan harta itu masuk terus tidak dikeluarkan. Satu saat jadi bom waktu itu. Nauzubillahimin. Dan falsafahnya jadi toren tadi itu. Selama dia tidak mengeluarkan lagi, tidak akan bertambah keberkahan rezekinya. Yang ada jadi bakteri, jadi penyakit. Itu istilah saya ya. Oleh karenanya, kenapa tadi kata Ustaz Arifin Ilham, orang kalau bisa dikembalikan ingin sodako, merasa itu ibadah terbaik tidak dilakukan gitu ya. Kan tadi yatim, fakir miskin, duafa dan sebangsanya, itu sasaran kita. Gitu ya. Oke. Pak Gugun, pertanyaan titipan itu jelas ya. Haji itu wajibnya marotan fil umri, seumur hidup sekali. Nah, kita sudah pergi haji, mampu nisab. Lalu di beberapa tahun kemudian punya uang lagi. Nah, kita tepat sekali kasihkan ke paman, ke uwa, ke adik, ke kakak yang belum bisa haji. Kalau kita pergi haji sendiri, itu jadi sunat loh pahalanya. Nah, jadi haji itu kan wajib, seumur hidup sekali. Kalau uang haji dikasihkan kepada yang lain, wajibnya jadi berkali-kali. Tapi kalau kita yang pergi, itu dapat pahala sunat. Sementara orang tua kita yang sudah wafat, kita harus yakinkan bahwa kita ini adalah investasi. Anak itu adalah investasi, hasil cocok tanam orang tuanya. Otomatis, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sholat, infak, sedekah, umroh, zakat, haji, kurban semuanya, si anak ini adalah merupakan invest dari orang tuanya yang sudah tidak ada. Jadi apa yang kita lakukan akan ngalir secara otomatis itu kepada orang tua kita. Jadi ketika seorang meninggal, kata Nabi SAW, putus semua kegiatan amalnya. Ila min salasin. Kecuali 3 hal yang tidak putus. Ya ini harus viral ini. Atau sedekah jariah selagi hidupnya. Gitu kan ya. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan selagi hidupnya. Dan ketiga, au waladin solihin yad'ulahu. Pengertian anak soleh yang mendoakan teh beraksi, berbuat, berinteraksi dengan amal-amal soleh. Ini otomatis saja. Kita sholat, ngalir pahalanya ke orang tua kita. Kita infak sedekah, langsung ngalir. Nah, kita haji, kurban, umroh, langsung ngalir pahalanya. Buat yang meninggal tidak butuh gelar kok. Tidak perlu kita gelar haji. Kan ada cerita ya, seseorang meninggal, udah dikubur. Di batu nisannya, misalkannya si fulan. Nah, karena sudah dihajikan anaknya, dibongkar. Batu nisannya diganti menjadi hajah. Nah, nggak perlu, yang meninggal tidak perlu gelar. Yang sudah meninggal butuhnya kiriman doa dan amal-amal soleh yang dilakukan oleh putra-putrinya setelah ditinggalkannya. Jadi saya sepakat, kalau kita sudah haji, gugur sudah kewajiban haji kita. Kalau ingin pahala haji kita berlipat-lipat ganda, kasihkan biaya itu ke uak, ke paman, ke adik, ke kakak. Orang tua kita sudah ngalir setiap saat dari amalan-amalan kita. Tanpa dibatasi. Anak otomatis mengalirkan pahala kepada orang-orang tuanya. Ilan kuburihim, di kuburan-kuburan mereka. Itu jelas. Rasulullah SAW seperti itu. Gitu ya, Pak Uban. Oke.
Ya, Terima alhamdulillah. kasih Pak Ustadz, terima kasih. Sekarang nih di Sama-sama. sebelah saya tuh mangut-mangut Pak Ustadz. Ya. Tapi Salam kelihatannya Pak Gun. kalau dikasihkan sama Ade mah tetap rada sayang juga tuh kelihatannya. Kan pahalanya wajib lagi, pahala wajib lagi. Jadi Surga dia kan, mah surga. dia mah memanfaatkan pingin pergi lagi ke sana dengan alasan tadi mungkin Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah sekarang mangut-mangut tuh dia Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Siap. Ya, sama-sama. Tadi siapa yang masih ada juga tadi Pak yang ingin bertanya langsung? Kami persilakan. Silakan, oke. Semangat. Kalau enggak kita ke kolom chat nih. Ya. Di kolom chat ada pertanyaan nih Tat. Apakah jenis ujian yang ditimpakan kepada kita itu ada kaitannya dengan perilaku kita, Tat? Bila kita hubungkan dengan ayat Al-Quran, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Zoharul fasada fil ard, karena ulah tangan manusia sendiri. Apa enggak, Tat? Ya. Betul sekali. Itu di surat Ar-Ra'd, Zoharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Nampak di permukaan bumi ini kerusakan di muka bumi ini. Disebut pelakunya kok aydinas, tangan-tangan manusia, bukan tangan-tangan jin ya, ingat. Itu aydinas disebut. Apalagi malaikat tidak pernah merusak ya. Coba aja lihat Pak, rusaklah bumi hari ini, atmosfernya, udaranya, gitunya, hutannya, sungainya, lautnya, ya, ngambil ikan tidak cukup dengan dikail, dijaring pakai bom, ya, atau rusak dengan terumbu karangnya. Itu ya, di sungai-sungai, kalau kita ke kampung halaman, pulang kampung ya, saat-saat yang sangat bersejarah dulu, itu sungai-sungai itu, solokan-solokan kecil itu ada ikan-ikannya. Ya, itu dirusak dengan disetrum sekarang mah. Atau mati dengan anak-anaknya yang ada di sarangnya itu ikan itu. Jadi sekarang kan muncul pepatah dari Rongo Warsito ya, iwa hilang kedunge gitu ya. Nah, ikan saja hilang tempat berternak bertelurnya. Karena diportas, diracun, dan dicolok-colok pakai setrum itu. Habis semua dengan anak-anaknya akan. Jadi ketika kita pulang kampung halaman, nggak kebagian lagi ikan di sungai atau di kali-kali. Ya harus ke pasar aja beli ikannya gitu. Nah, gitu. Oh, luar biasa ya. Ini kerusakan bumi. Luar biasa. Nah, Allah menyebutkan bahwa manusia la'allahum yarji'un. Ujung ayatnya agar manusia berpikir. Nanti dampak kerugiannya kalau jorok, buang sampah, merusak hutan, menggunduli hutan tanpa ditanami, korbannya bisa lebih banyak lagi. Longsor, gitu, banjir dan sebangsanya. Itu hanya gara-gara ulah segelintir orang. Ternyata yang celakanya menjadi lebih banyak. Nah, tegurannya datang nanti dari Allah kepada kita gitu ya. Nanti bencana bersama gitu ya. Itu resiko. Nah, makanya solusinya adalah rubah kelakuan sama itu. Nah, jika hubungan kita tidak baik dengan Allah, tidak baik hubungan dengan Allah, lemah dalam ibadah, taubat, istighfar, dan jika kita tidak baik hubungan dengan manusia, berbaik. Karena dua hubungannya, ya, hablum minallah dan hablum minannas. Dua-duanya harus baik. Jika tidak, akan muncul murka dari Allah. Jelek kepada Allah, Allah yang murka. Jelek kepada manusia, kita akan dicibir, diprotes oleh manusia. Jadi harus baik dua-duanya, hablum minallah dan hablum minannas. Otomatis betul sekali ada kaitan, gitu ya. Sanksi-sanksi pelanggaran atau akibat yang diterima itu ada kaitan dengan kelakuan kita, tangan-tangan manusia. Sebuah lagu kan dari Ebit G. Ade tentang cerita kepada kawan itu. Kenapa? Itu kan Ebit G. Ade tahun 80-an bikin lagu. Kenapa di negeriku sering terjadi bencana? Analisa dia apa? Mungkin Tuhan mulai bosan katanya melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam yang dirusak terus tadi itu. Sehingga alam enggan bersahabat dengan kita. Nah, coba tanya sana pada rumput yang bergoyang. Nurani itu maksudnya. Coba tanya pada rumput yang bergoyang, itu nurani maksudnya. Benarkah kita sudah melakukan perbaikan atau sebaliknya? Melakukan banyak kerusakan, tapi kitanya arogan, sombong, tidak menyadari itu sudah banyak kerusakan yang dilakukan. Gitu mungkin. Ya, Allah. Ya, subhanallah Bapak Ibu sekalian. Jadi memang apa yang kejadian-kejadian itu memang tidak luput ya. Walaupun mungkin secara keilmuan itu ada teorinya seperti itu ya, tapi semuanya itu pun terjadi karena kehendak Allah. Boleh jadi Allah itu berkehendak karena perilaku kita Tat ya. Ya. Kemudian ada satu lagi nih Tat, nih pertanyaan titipan nih Tat. Ya.
Ini titipan saya juga kaget, Tat. Ini pertanyaan titipan dari anak kelas 4 SD, Tat, kepada istri gitu ya. Hebat. Jadi dia bertanya gini, Tat, apa namanya itu? Tadi kan Ustadz mengatakan ujung dari ujian itu adalah kematian, Tat ya. Ya, Nah, bagi seorang ya yang hidupnya baik, kemudian insya Allah Allah janjikan surga. Nah, itu kehidupan ahli surga di alam kubur itu ngapain ya, katanya gitu, Tat. Saya juga, waduh, ya, pertanyaannya dalam sekali ya dari seorang anak kelas 4 Ya. SD. ya. Oke, Tat. Di alam kubur kan, kehidupan di alam Iya, kubur. Kan? kehidupan di Iya. alam kubur, kata seorang Ya. ahli surga itu ngapain, kata Tat. Ya. Jadi ketika dia masuk liang lahat, langsung dihisab, langsung ditanya nih, langsung diberi pertanggungjawaban. Nah, simpel saja, orang-orang ini akan diuji, diperlihatkan wajah Rasulullah SAW. Itu ujiannya yang ada di hadis Bukhari. Ya. Jadi tidak ditanya man robuka, wa man nabiyuka, wa ma kitabuka. Wallahu alam ya. Riwayat itu ada, tapi hadis yang kuat di Imam Bukhari, begitu orang meninggal, masuk liang kubur, langsung ditanya sama malaikat, ma ilmu kabihadarojul. Kamu tahu nggak siapa orang ini? Nah gitu. Itu yang perlihatkan sosok wajah Rasulullah SAW. Kata beliau, pa'amal mu'minu, adapun orang yang beriman, awil mukinu, atau orang-orang yang yakin, langsung akan bisa menjawab, huwa Muhammadun. Dia adalah Muhammad. Ja'ana, datang kepadaku, wattaba'na, dan aku menjadi pengikutnya. Dengan jawaban ini, kata malaikat, nam solihan. Silahkan tidur, kau adalah orang soleh, hatta yab'asakallahu yaumal qiyamah, sampai nanti dibangkitkan datangnya hari kiamat. Dari hadis Sahih Bukhari ini terjawab sudah apa yang dilakukan orang soleh, calon ahli surga di alam kuburnya, tidur nyenyak, mimpi-mimpi indah, dan tidak merasa lama ketika dia bangkit di hari kiamat. Bagaimana orang-orang durhaka, para pendosa, tidak iman, ketika disampaikan wajah Nabi, la adri, dia langsung mengatakan, aku tidak tahu. Nah, ketika dia menjawab, aku tidak tahu, langsung dihajar. Padoroba bimitrokotin min hadidin. Dia disiksa, dibanting, dipukul dengan besi yang besar, menjerit, kata Nabi, seluruh makhluk mendengar, kecuali jin dan manusia. Jawabannya, bagaimana ahli neraka di alam kuburnya? Pagi dan sore Quran menyebutkan an-naru yu'raduna bil budui wal asal. Di alam kubur para pendosa, orang-orang kafir yang tidak beriman itu pagi dan sore disodori api neraka. Nauzubillah min dzalik. Sepanjang di alam kuburnya, kalau mukmin tidur istirahat dengan nikmat-nikmat yang enak. Para pendosa jangankan tidur, pagi sodorkan lagi, perlihatkan lagi api neraka. Sore perlihatkan api neraka. Tak terbayang ya, Abu Jahal yang meninggal dulu 1400 tahun silam, pagi sorenya begitu aja. Rasulullah, Hamzah, dan lain Umar Utsman yang wafat dalam kesolehan, tidur nyenyak dengan mimpi-mimpi indah. Gitu ya, Dek, jawabannya. Nah, itu. Nah, jadi harus jadi orang soleh. Di alam kuburnya pun tenang gitu ya, mimpi-mimpi indah, tidak disiksa, disodori api neraka pagi ataupun sore. Ya, nauzubillah min dzalik. Itu Pak Haji. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, masih ada ingin sharing bersama Ustadz, kami persilakan sebelum kita tutup. Tidak ada lagi. Waalaikumsalam Ibu Tuti, mangga. Ini ya Ustadz, apa sih? Di dalam Al-Quran itu kan banyak alat-alat yang banyak ayat-ayat yang mengharuskan kita selalu berpikir ya. Ya, ya. Berpikir terus. Jadi apalagi tadabarun, apalah takilun ya. Nah, ya. Dan lain-lain gitu kan. Jadi ini ya, kalau sebetulnya kenapa sih kita masuk neraka? Ya nggak berpikir ya Ustadz. Ya berarti nggak berpikir gitu. Nanti kalau setelah yang ini mudah-mudahan Ustadz bisa menyampaikan yang ayat-ayat yang tentang berpikir itu Ustadz. Bisa. Kita juga harus apa tuh selalu dalam setiap kejadian, setiap fenomena gitu teh lalu berpikir gitu ya supaya kita bisa masuk surga. Itu aja ya Ustadz ya. Ya, saya bacakan satu ayatnya saja di Al-A'raf misalkan ya. Ya Bu, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dara'na li jahannam. Sungguh kami telah menyiapkan untuk penghuni neraka jahanam itu katsirun minan nas ya, minal jin wal insi. Banyak jin dan manusia.
masuk ke neraka. Kenapa kata Allah banyak masuk ke neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka sudah diberi hati nih, diberi nurani, tidak mau mengerti juga. Walhum adzanun la yasma'una biha. Udah diberi telinga, tidak mau mendengarkan nasihat. Walhum ayunun. Mereka diberi mata, tidak mau melihat ayat suci, tidak mau melihat fakta-fakta kebenaran. Kebesaran Allah dua ya, ayat kauniyah alam semesta dan juga ayat Al-Quran. Matanya tidak membaca alam semesta, tidak juga membaca ayat suci. Apa kata Allah kalau sudah begini? Diberi hati, tidak mengerti, diberi pendengaran, tidak dimanfaatkan, diberi penglihatan, tidak dimanfaatkan juga. Ponisnya apa? Di surat itu, ulaika kal an'am, mereka laksana ternak saja. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat, melebihi ternak. Nauzubillah ya. Jadi begitu rendah manusia yang tidak menggunakan potensi indrawi dan kepekaan jiwa dalam hidupnya, diponis lebih buruk daripada hewan ternak. Nauzubillah min dzalik. Kita bersyukur jadi ahli agama, ahli ibadah, jadi ahli amal soleh ya. Alhamdulillah diberikan hidayah, ngerti paham tentang Islam, dan mudah-mudahan kita tidak diponis oleh Allah menjadi lebih buruk daripada hewan ternak sekalipun. Itu salah satu ayat. Insya Allah Bu, kita soroti ke depan tadabbur ayat juga ya, tadabbur ayat yang membuat kita berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oke. Gitu. Ya, berarti berpikir itu sama dengan tafakur ya Ustadz? Sama, berpikir, tadabbur, tafakur. Intinya kan dari hati, dari jiwa. Iya. Ya, subhanallah. Sami-sami Ibu. Alhamdulillah, Tat. Ini kita sudah di penghujung acara. Mungkin ada doa yang bisa dibacakan buat kita agar kita istiqomah dalam menuntut ilmu, memahami ilmu, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita. Karena juga majelis ini juga adalah majelis ilmu, Tat. Maka, Tat, silakan. Tat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ini doa Rasulullah yang sering beliau baca, diajarkan kepada para sahabat, atau dengan domirnya Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, berilah aku ilmu, berilah tambahan ilmu yang bermanfaat, gitu kan ya. Jadi manfaat itu buat diri selamat, buat yang lain menyelamatkan. Ini keberkahan ilmu. Dengan ilmu terbuka semuanya potensi kebaikan. Tanpa ilmu kita menjadi orang yang gelap dalam kehidupan. Insya Allah di hadis lain juga Nabi menyatakan khairun nas anfa'u linnas, di mana sebaik-baik manusia adalah yang berikan banyak manfaat buat yang lainnya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan, kebaikan, kemaslahatan selama kami ini berada di dunia, dan berikan juga kebaikan, kemaslahatan, keselamatan ketika kami berada nanti di akhirat, dengan ditandai waqina azabannar, terbebas jauh dari siksaan api neraka. Allahumma afrid alaina sabron wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpah curahkan kepada kami kesabaran dan wafatkan kami di dalam kesolehan sebagai orang-orang yang muslim. Allahumma muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Ya Allah, yang membulak-balikan hati, teguhkan hati kami ini tetap berada dalam hidayah dan jalan agama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Ustadz, ya. Atur nuhun Pak Julius. Baik Bapak Ibu sekalian. Pak Ustadz, Pak Julius, makasih. Ya, sama-sama acara ini. Ya, kami Bapak juga. Iya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dari saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita ketemu di taman-taman surga berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, ya Allah, amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Izin pamit ya semuanya. Ya, selamat datang. Berpisah dulu Pak Julius. Ya, Ustaz, sampai ketemu lagi pekan depan. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Ustadz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana ya kok jadi ini Bu?
Hilang ini Ibu. Oh ini dia. الشفيع